satu pertanyaan. Tapi sebelum memberikan pertanyaan, kalian harus bertepuk sesuai dengan yang diucapkan Bu Aap. Ya, misalkan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ketika ada yang salah, berarti kalian harus siap menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Siap? Siap. Nah, ini untuk mengukur kesiapan belajar kalian dan konsentrasi kalian. Siap ya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1. Nah, ada yang salah. Coba Mega salah ya tadi ya. Berikan contoh perilaku yang mencerminkan mentaati norma agama. Bisa sholat berjamaah, Ya. bisa berpuasa di bulan Ramadan, puasa sunnah. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Silakan masuk, Mega. Selanjutnya, konsentrasi lagi. Tepuk 1, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 3. Yuda salah. Yuda, sekarang coba sebutkan norma ada berapa? 4. Ya, pertama apa? Norma hukum, Oke, yang kedua? norma agama, Ya, yang ketiga? norma suci, Oke, yang keempat? norma sosial. Silahkan masuk. Konsentrasi lagi. Tepuk 4, tepuk 2. Nah, gitu salah. Coba gitu. Ya, pengen doang ya. Yang lagi, presiden negara kita yang pertama siapa? Oke, insinyur sekarang. Bagus, silakan masuk. Selanjutnya, perhatikan lagi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, 2. Nah, siapa yang selamatin tadi? Nah, Pipi. Coba Pipi menjawab pertanyaan sayang. Silakan berikan contoh. Oh gini dah, mengapa norma itu harus sesuai dengan perilaku kita sehari-hari? Karena norma merupakan aturan Yang mengatur perilaku dalam masyarakat ya. Oh bagus, silakan masuk. Nah, dah, wis. Dah sekarang yang lain seperti biasa. Silakan jabat tangan. Semangat dong. Bagaimanakah kabarnya kalian hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, untuk kita minta diperlancar oleh Allah, diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat di kelak kemudian hari. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberi pengertian yang baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan mengabsen
kalian semua mulai dari absen pertama sampai absen terakhir mungkin ada yang keadaannya kurang-kurang baik saja ya, kurang baik-baik saja. Coba absen yang pertama Abdurrahman ada. Terus yang kedua Alda Wildasari ada. Ya, terima kasih. Yang ketiga Cahaya Bisa Putri ada. Oh sakit ya. Sakit maksudnya gimana? Tadi yang upacara itu? Ya. Upacara pingsan ya? Ya. Sekarang masih ada di UKS? Ya. Ya sudah. Nanti dilihat sama Bu Guru, mungkin kalau sudah enak nanti kembali masuk ke kelas. Kemudian absen berikutnya Cinta Kasih Maulana. Sakit juga. Oh sakit. Ada surat? Ada. Oh ya, sudah diabsen tadi sama apa? Suratnya sudah diterima oleh sekretaris. Ya. Berikutnya Citra Ayu Dwi Kartika Putri. Ya. Digo Armando Maradona. Ya. Desi Mutiasari. Ya. Faik Aden Junior. Oh yang di apa namanya dijenguk bersama-sama itu ya? Iya. Sakit cacar itu? Iya. Masih belum sembuh? Belum. Oh ya, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh ya Mama ya. Kemudian Fitri Nur Aziza. Hadir. Nazril Hasiba. Intan Arifin. Izzatul Olivia. Kafi Wahyu Abadi. Keisha Dwi Wulandari. Librania Bilqis Octavia. Hadir. Taufikur Rahman. Mafiratul Hasanah. Marinda Solihah. Mega Indah Pertiwi. Muhammad Novel Firmansyah. Sakit? Nggak masuk juga? Kenapa? Ada surat keterangan? Sakit juga? Ya. Kemudian Muhammad Ferdiansyah ini juga nggak masuk ya sepertinya. Belum masuk juga? Sakit ya? Kemudian Muhammad Abdurrahman. Pergian? Terus Muhammad Hafiz. Oke. Muhammad Firdan. Mutiara Angelina. Nazril Kevin Dwi Pandia Ibrahim. Rizky Amanullah Azhari. Ya. Wasilatul Solihah. Wong Feihung. Yudi Putra Basuki. Udah ya? Berarti hari ini sudah diabsen semua sama guru, cuman ada beberapa yang tidak masuk yang mana ya? Kebanyakan suratnya adalah sakit ya, maksudnya keterangannya karena sakit, sakit cacar, begitu ya? Ya, kita doakan semoga hari ini yang tidak masuk karena sakit mudah-mudahan segera sembuh kembali. Dan kalian yang berada di sini yang mengikuti pelajaran hari ini, semoga kalian sehat-sehat saja dan bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatannya ya. Masalah kebersihan, ya soalnya cacar itu kan menular ya, jadi harus bisa jaga diri baik-baik. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah tetap bab 2, yaitu norma dan undang-undang negara Republik Indonesia
pembelajaran hari ini, Bu Aap akan memberikan atau menjelaskan rencana-rencana atau langkah-langkah pembelajaran apa saja yang akan kita lakukan 2 jam pertemuan di dalam pertemuan pertama ini ya. Di dalam 2 jam pelajaran dalam pertemuan 6 atau pertemuan 1 di sub bidang hak dan kewajiban ya. Rencana atau langkah-langkah pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama buat nanti akan menayangkan peta konsep atau peta pemikiran tentang hak dan kewajiban ya. Kemudian nanti ada langkah berikutnya yaitu video film dokumenter dengan durasi tidak begitu lama tentang hak dan kewajiban juga. Nah, apa tugas-tugas kalian nanti setelah menyimak tayangan video ataupun menyimak buku bacaan yang ada di buku pelajaran masing-masing adalah yang pertama anak-anak membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan video yang sudah disimak bersama ya. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu atau kendala-kendala apa yang ada di dalam tayangan video tersebut kamu catat dan kamu cari, diidentifikasi masalahnya apa, kemudian didiskusikan bersama dengan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk di pertemuan yang kemarin. Paham ya? Paham ya? Dan langkah-langkah yang berikutnya nanti sambil proses pembelajaran sama Bu Guru nanti dijelaskan secara bertahap ya dalam pertemuan kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum itu gua ingin persepsi dulu ya, memberikan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan pertemuan minggu kemarin. Paham anak-anakku sekalian? Kemarin kita mempelajari tentang apa? Sebelum hak dan kewajiban. Ya, tentang norma. Bagaimana itu norma hukum? Bagaimana itu norma agama? Bagaimana itu norma susila? Bagaimana itu norma sosial? Ya, sosial. Apakah keempat norma itu ada hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila anak-anak sekalian? Ada nggak hubungannya? Ya ada. Kalau ada, mengapa? Harus ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang ada pada sila-sila Pancasila. Mengapa kok norma itu ada kaitannya? Siapa yang bisa? Kak Mega, kenapa kok ada kaitannya dengan norma? Karena Pancasila itu merupakan apa? Falsafah bagi masyarakat Indonesia, ya, yang mengatur atau apa? Mencerminkan perilaku masyarakat Indonesia yang ada kaitannya dengan norma-norma atau peraturan-peraturan di dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Sudah, tetap semangat. Sudah, biar kalian semangat. Yel-yelnya mana dong? Yel-yelnya. Ayo. Siapa yang bisa mimpin yel-yel? Biasanya ada ide siapa biasanya? Mbak Mega? Mbak Mega? Oke, yuk. Semangat pagi, 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 luar biasa. Sehat, cerdas, ceria. Very good, very well. 7D very keren, well. Kumaha barudak? 7D di bawah senggol dong, 50. Kami ada di sini dengan disiplin tinggi.
kita simak atau kita lihat peta konsep yang ada di layar proyektor depan ya. Anak-anakku sekalian, peta konsep yang ada di dalam hak dan kewajiban atau yang ada kaitannya dengan sub pembelajaran kita hari ini adalah tidak lepas dari apa sayang? Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu mengatur atau berhubungan erat dengan hak warga negara dan kewajiban warga negara. Yang mana hak dan kewajiban warga negara ini sudah diatur di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pemetaan kali ini dari hak warga negara, di situ ada beberapa poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah apa sayang? Yang pertama? Macam-macam hak. Yang poin kedua? Pelanggaran hak. Poin ketiga? Upaya mencegah. Kemudian yang kedua, kewajiban warga negara. Itu ada 3 poin. Yang pertama adalah macam-macam kewajiban. Yang kedua, pengingkaran kewajiban. Yang ketiga, upaya meningkatkan kesadaran melaksanakan kewajiban. Nah, dari peta konsep ini, perhatikan ya sayang, maaf karena masih terjeda. Dari peta konsep yang sudah disebutkan sama Bu Ab ya, sama Bu Guru tadi, akhir dari harapan ya, dari tujuan pembelajaran ini adalah kalian bisa menerapkan hak dan kewajiban yang ada pada norma di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan utamanya adalah, harapannya adalah agar anak-anak semua sekali lagi bisa menerapkan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma yang berlaku. Hak dan kewajiban yang ada pada norma. Paham anak-anakku? Di situ ada upaya mencegah. Lebih baik mencegah daripada apa? Iya, pinter Mas Kelvin. Kemudian yang ketiga, upaya meningkatkan kesadaran melaksanakan kewajiban. Dengan memberikan upaya meningkatkan kesadaran, maka kalian akan lebih mudah, lebih ikhlas untuk menjalankan kewajiban, sehingga antara hak dan kewajiban akan seimbang, berjalan dengan baik. Paham ya? Paham dari peta konsep yang sudah ditayangkan oleh Bu Guru? Mungkin ada pertanyaan sayang? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Di dalam tahap kedua ini, nanti kalian akan menyaksikan film dokumenter tentang hak dan kewajiban. Mari kita simak dengan baik. Anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi menyimak tentang peta konsep hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru, kali ini kalian akan menyaksikan film dokumenter tentang hak dan kewajiban, yang mana nanti kalian harus menyimak baik-baik sehingga nanti bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Guru dengan lancar. Paham ya? Senang apa dah kalian melihat film dokumenter? Senang.
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia adalah luka yang menyayat hati. Mengingat Indonesia adalah negeri yang subur dengan nilai-nilai luhur dan kekayaan alam yang tiada tara. Namun, dalam keindahan tanah air ini, terkadang terjadi ketidakseimbangan antara apa yang kita harapkan sebagai masyarakat yang bermartabat dan kenyataan yang kadang pahit. Salah satu contoh pelanggaran hak yang menghancurkan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kita telah menyaksikan kasus ketidakadilan di mana individu-individu tak bersalah harus menghadapi penindasan atau bahkan hilangnya nyawa. Ingatlah tragedi pelanggaran hak manusia yang terjadi di masa lalu, seperti tragedi Tanjung Priok, Trisakti, dan lainnya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hak-hak setiap individu tanpa pandang bulu untuk hidup dalam kebebasan dan martabat. Bullying adalah salah satu pelanggaran hak yang menghancurkan. Bullying adalah bayang-bayang yang meresahkan di lorong-lorong sekolah dan sudut-sudut kehidupan kita. Seperti awan gelap yang menghalangi cahaya matahari, perilaku ini merampas keceriaan dan mengguncang keyakinan diri seseorang. Namun, di balik kegelapan itu, kita menemukan peluang untuk bersatu dan menyinari hati mereka yang terluka. Di tengah lautan ketidakpastian, kita dapat membangun jembatan empati dan pengertian, mengulurkan tangan kepada mereka yang merasa terisolasi. Kita memberikan kehangatan yang begitu mereka butuhkan. Dalam setiap tindakan kecil kebaikan, kita menciptakan lingkungan yang aman, tempat di mana setiap individu berharga tanpa pandang bulu. Ketidakpatuhan terhadap hukum dan semua itu adalah bentuk pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara yang seharusnya berkontribusi positif untuk kemajuan bersama. Sementara itu, pengingkaran kewajiban warga negara juga telah menggoreskan luka dalam perjalanan dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan, kadang-kadang terabaikan. Contohnya, ada sebagian orang yang menghindari kewajiban membayar pajak, padahal pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan yang merata. Meskipun luka-luka ini pernah menggoreskan hati,
kita tak boleh menyerah pada ketidaksempurnaan. Sebaliknya, kita harus memandangnya sebagai panggilan untuk lebih memperbaiki. Dalam kepedulian dan kerja keras kita dapat mewujudkan Indonesia yang sesungguhnya, di mana hak setiap warga negara dihormati dan kewajiban kita sebagai masyarakat bermartabat dijalankan dengan sepenuh hati. Saat kita bersatu dengan semangat kebinekaan dan gotong royong, kita dapat melampaui pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan indah bagi seluruh generasi yang akan datang. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah menyimak video yang sudah ditayangkan tadi, untuk langkah berikutnya apa tadi katanya Bu Guru? Bagus, membuat pertanyaan ya. Membuat pertanyaannya adalah dikerjakan secara mandiri ya. Satu anak bisa membuat pertanyaan 3 pertanyaan ya. Kemudian pertanyaannya dari mana sumbernya? Dari tayangan video yang sudah disaksikan bersama-sama. Kemudian anak-anak sekalian, sumber yang lain anak-anak bisa membuka buku siswa dari halaman 29 sampai halaman 32. Kamu baca dengan cermat dan teliti. Kemudian kamu juga bisa membuat pertanyaan yang ada di buku bacaan yang sudah kamu baca halaman 29 sampai 32. Paham ge? Paham ya sayang? Oke, dikerjakan secara mandiri. Nanti setelah dikerjakan secara mandiri, dicari solusinya. Setelah kalian membuat pertanyaan, dicari solusinya dengan cara berdiskusi. Paham? Ya, silakan bisa dimulai membuat pertanyaannya.
Ya wis, wis kurang 3 menit. Kurang 3 menit. Bagaimana anakku? Sudah semua pertanyaannya? Oh belum. Sudah dilanjutkan. Bagaimana anak sekalian? Sudah? Sudah ya. Coba kalau sudah, bisa kalian bacakan diwakili beberapa siswa saja untuk pekerjaan yang dikerjakan secara mandiri ini. Coba Mas Kevin dibacakan hasil pertanyaan yang sudah diambil dari tayangan video tadi dan hasil dari kalian membaca halaman 29 sampai 32. Silakan dibacakan Mas Kevin, coba apa hasil pertanyaannya? Ya. Hal yang pertama, kenapa ada siswa yang mengingkari kewajiban atau tidak mematuhi kewajiban yang ada pada ujian tersebut? Jawabannya karena Udah, pertanyaannya saja, nanti solusinya dikerjakan secara diskusi ya. Coba diulangi. mengapa ada siswa yang masih mengingkari kewajiban atau tidak mematuhi peraturan di sekolah? Oh ya, bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus mematuhi peraturan yang sudah ditentukan? mengapa kita harus mematuhi peraturan yang sudah ada atau yang sudah ditentukan? Bagus. Coba yang lain, pertanyaan yang lain. Siapa yang bisa membacakan dari hasil kerja kalian secara mandiri? Mbak Alda, coba. Oh ya, Mbak Mega, silakan. Soal yang pertama, mengapa masih banyak siswa dan siswi yang masih belum mendapatkan haknya? Oh, dan ya. mengapa masih ada siswa dan siswi yang tidak melaksanakan kewajibannya? Bagus. Coba tepuk tangan dulu dong buat Mbak Kevin sama Mbak Mega. Jadi pertanyaannya Mbak Mega bagus sekali. Mengapa masih banyak siswa dan siswi yang tidak mendapatkan haknya? Kemudian yang kedua, dan mengapa masih ada siswa dan siswi yang tidak melaksanakan kewajiban? yang kedua, mengapa masih banyak siswa-siswi yang tidak memenuhi kewajibannya? Tepuk tangan sekali lagi. Kemudian pertanyaannya lagi, coba hasil dari pekerjaan mandiri kalian. Pipi yang keras suaranya. Mengapa masih ada peraturan guru padahal dari video tersebut sudah terdapat poster seperti ini? Mengapa masih ada perlakuan bullying walaupun sudah banyak poster-poster yang ditempel
bahaya iki. Gak bahaya tak? Ya sudah, tapi pertanyaannya sudah selesai ya. Oke, coba dibacakan pertanyaan yang nomor 1 apa? Kenapa masih ada siswa yang tidak menaati kewajibannya di sekolah? Nah, kenapa masih ada siswa yang tidak mentaati peraturan di sekolah? Masa Mbak Citra sendiri ya anak-anak ya? Iya. Tepuk tangan dulu dong buat kesalahannya. Bahaya itu 2 kali nih ya. Ya sudah, silakan yang merasa sudah tidak melaksanakan kewajibannya tapi sudah menerima hak dari guru, silakan segera apa? Memenuhi kewajibannya. Ya Mas Digo ya, pertanyaannya ya dibuat. Terus Mbak Citra kurang berapa itu? Sudah selesai semua? Ya nanti dibuang ya sama-samanya ya. Kemudian Mbak Angel sudah? Hah? Belum. Tuh kok belum sama sekali. Ini malah membuat puisi. Kenapa kok buat puisi? Nah, ngerjain tugas bahasa Indonesia gak bahaya lagi tak? Bahaya. 3 kali nih dah. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia, tapi pelajaran pendidikan. Gak nyambung dong ya, tugasnya gak nyambung ya. Udah dikerjakan pertanyaannya, membuat pertanyaannya dikerjakan. Nah sudah anak-anakku sekalian, yang belum itu dilanjutkan ya. Nanti setelah selesai tinggal menunggu Mas Diego, Mbak Citra dan Mbak Angel segera merampungkan tugasnya. Nanti setelah selesai kamu olah informasi atau kejadian-kejadian yang sudah ada di dalam kelas seperti Diego, Citra dan Angel tadi ya, itu termasuk galian informasi yang mana ya. Kamu kelola nanti, kamu selesaikan, kamu cari solusinya atas kejadian-kejadian atau peran yang salah yang sudah diterapkan di kelas oleh 3 temanmu, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat berdasarkan hasil kajian dari penayangan video dan sumber belajar buku siswa. Itu nanti pertanyaan dan informasi atau temuan-temuan tersebut disolusikan dengan cara diskusi. Paham sayang? Sudah. Sekarang posisi bangku silakan diputar untuk menyelesaikan, mencari solusinya yang tadi. Silakan diselesaikan secara kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibentuk ya sama Bu Guru ya. Paham? Sudah. Di sini ya, aku jalan ya. Ini kelihatan ya dari situ. Ya apa caranya? Lampu apa? Apa ya? Dicari solusinya ya, jadi dicari jawabannya ya. Jawabannya apa? Solusinya itu bagaimana? Maksudnya sing langkah yang tepat itu apa? Itu menangani pertanyaan yang kalian dia, tapi tidak usah semuanya, 3 saja. Dan sama 3 1 misalkan, baca 1 ya. Dijawab ya? Iya, dijawab. Maksudnya solusinya ya. Untuk itu juga ya. Solusinya juga dicari ya. Ya. Sudah bahas punya pertanyaannya Kevin ya. Dikerjakan bersama.
Ntar lagi di Zoom yang aktif ya. Ngomong ini. Hehu nulis. Tinggal Zoom aja. Ayo Rek. Sip. Bagi sih kali aku kan Pak. Ini jawabannya. Jawabannya yang mana ini? Oh, sip. Enam menit. 6. Video tadi kurang menilai, jadi penilaiannya secara observasi ini. Oke. Kepada ketika menilai. Ini yang nomor berapa ya? Jawabannya nomor berapa? Sudah dijawab semua. Oh, yang ini jawabannya ada di sini. Sudah, tinggal berapa? Yang belum? Belum semua. Nah, yang sudah kerjakan ya. Norma, solusinya dari
mengolah informasinya. Ya, tadi itu ya. Informasi yang ada itu diolah ya. Kemudian temuan-temuan peran yang salah itu tadi juga diolah secara diskusi. Hasilnya solusinya baru di presentasi. Ya, paham kan? Solusinya ya apa supaya bisa melaksanakan dengan baik? Berarti apa? Diberikan apa sekarang? Pemahaman ya, menjelaskan pentingnya kewajiban. Nah, ya kan? Dengan tidak mengerjakan kewajiban berarti nanti apa akibatnya? Nilainya kurang. Apalagi banyak ya. Kemudian keterlambatan menerima informasi besar ya. Solusinya apa? Dengan baik ya. Lebih 10. Kaki. Anak-anak itu nanti dicari solusinya ya setelah ini. Dego itu kan salah tadi ya. Solusinya itu dego itu ya apa? Sudah sayang ya. Mega sudah. Oh gitu ya. Solusi sampai kan apa membuang sampah tidak pada tempatnya, solusinya apa? Oke, ya. Cari itu guys solusinya apa? Kenapa Pak? Berbelas. Saya ya. Belas punya. Baiklah anakku, sudah selesai semua mencari mengolah informasi yang kamu temukan, mengolah informasi dari pertanyaan yang sudah kamu buat melalui penayangan video tadi secara kelompok. Sudah berhasil didiskusikan sayang? Sudah berhasil memberikan solusinya sudah? Oke, kalau sudah silakan bangkunya dikembalikan seperti semula agar supaya kalian semua bisa melihat dan mendengarkan dengan maksimal hasil presentasi dari teman-teman kalian yang diwakili nanti setiap perkelompok. Ayo posisinya di ini ditulis menghadap ke tempat semua. Bersiap-siap menyiapkan perwakilannya dari kelompok masing-masing. Kalaupun nanti misalkan ada kelompok yang akan maju semua gak apa-apa. Maju semua juga gak apa-apa. Ya, perwakilan juga gak apa-apa. Di sini siapa yang mau maju semua? Kelompok satu maju semua ya. Nanti kalau bacanya misalkan perwakilan gak apa-apa. Gimana kelompok satu? Mau maju semua? Ya. Mau diawali pantun oke, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Nanti diawali pantun yang kemudian untuk kelompok yang lain juga begitu. Yang ada pantun silakan diawali dengan pantun sebelum presentasi. Diawali dengan yel-yel. Terserah kalian. Udah siap ya? Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Oke. Sekarang coba dari kelompok satu, yaitu kelompoknya Mas Kevin, silakan maju semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari perilaku teman kita tadi yang kurang baik, dan akan memberikan jawaban dari tugas yang disuruh membuat soal tadi. Pertama-tama dari soal yang atau tugas yang dibuat mandiri tadi. Kenapa ada siswa yang mengingkari kewajiban atau tidak mematuhi kewajiban yang ada pada guru tersebut? Jawabannya karena kurangnya kesadaran yang pertama pada siswa tersebut. Kenapa kita harus memahami peraturan yang sudah ditentukan? Setiap peraturan pasti berdampak baik bagi kehidupannya. Agar mencapai kehidupan yang lebih baik lagi, kita harus menjalani atau menaati peraturan yang ada. Bagaimana jika seandainya peraturan tidak dibuat? Masyarakat akan berhalangan dalam melakukan hal apapun. Solusi dari teman kita tadi yang berperilaku kurang baik adalah harus lebih memperhatikan dan fokus pada saat guru menerangkan dan mengajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anakku sekalian. Itu tadi hasil dari pencarian solusi atas informasi yang sudah ditemukan dan didiskusikan oleh kelompok 1. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk giliran berikutnya yaitu dari kelompok 2. Boleh maju semua, boleh juga perwakilan untuk menyampaikan. Monggo silakan untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dari pertanyaan yang telah kita buat. Soal yang pertama, mengapa masih sebanyak siswa dan siswi yang masih belum mendapatkan haknya, dan mengapa masih ada siswa dan siswi yang tidak melaksanakan kewajibannya? Karena siswa dan siswi tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Karena kita harus melaksanakan kewajiban di sekolah, baru kita meminta hak kita. Yang kedua, sebutkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak adalah artinya milik atau punya. Misalnya, buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, kerjakan dengan ikhlas. Yang ketiga, apa saja hak dan kewajiban di lingkungan sekolah? Hak di sekolah bergaul dengan sesama warga, belajar tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya, mendapatkan perilaku yang sama dari pengajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, mendapatkan bimbingan dari pengajar, kewajiban di sekolah, berkata sopan dan santun terhadap pengajar, teman, dan semua staf yang ada di sekolah, menjaga nama baik sekolah dimanapun pelaksanaan proses Susilo Prestasio Kiliano. Dari panggilan untuk Muhammad Abdillah, Nadine Ayu Wadia, Fitna Julita Rosa
Prestasio Piano. Diharap berulang teori. Terima kasih. Silakan dilanjut. Solusi perilaku teman kita yang kurang baik. Ya. Karena tidak melaksanakan kewajiban di sekolah dengan baik, maka kekurangan nilai tidak dapat paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Oke. Solusi mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Bimbing anak mengerjakan tugas. Singkirkan hal-hal yang mengganggu. Jelaskan akibat jika anak tidak mengerjakan tugas. Buat kegiatan belajar jadi menyenangkan. Berikan hadiah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kelompok 1, kelompok 2 juga bagus. Gak ada pantun. Gak ada pantun sama sekali. Ya dia mungkin. Dia jangan. Kelompok supaya selesai atas. Ya. 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 Nah, ya. Ya. Very good, very well. paling keren. Kumaha barudak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat mengena sekali. Solusinya dari peran teman yang kurang betul tadi ya sudah dijawab oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, untuk berikutnya kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kelompok 3, tepuk tangan dulu dong. Nah, silakan maju semua dari kelompok 3. Untuk presentasinya bisa diwakili. Tapi silakan maju semua. Yuk. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 kami akan menjelaskan tentang solusi-solusi tentang bullying serta tentang warga masyarakat yang tidak menghargai kewajibannya. Pertanyaan. Kenapa masih ada perlakuan bullying padahal di mana-mana sudah menyiapkan poster bullying? Satu solusinya memprioritaskan diri sendiri dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental kita. Tidak terpancing untuk melawan, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Kenapa masih ada warga masyarakat yang tidak mematuhi kewajibannya? Karena rasa egois dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dibanding kepentingan orang lain dan negara. Solusi untuk teman saya yang tadi yang malas: 1. Membangun komunikasi dengan teman, memperhatikan guru saat menjelaskan, fokus dalam belajar, tidak bingung. Ya, ada pantun sedikit ya. Coba dengerin. Ini dari kelompok 3 ada pantun. Dengarkan semua. Ayo. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan. Gimana? Terus? Terus? Salam sapa kami ucapkan Salam sapa kami ucapkan. Terus? kepada rekan-rekan sekalian. Pada rekan-rekan sekalian, cakep. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3.
mendadak. Jadi kita mendengarkan presentasi itu tidak menjenuhkan ya, tetapi menyenangkan. Oke. Sekarang selanjutnya dari kelompok 4. Kelompok 4 perwakilan ya. Oke, silakan maju ke depan. Perwakilan 2 orang, Cahaya sama Cinta. Ayo silakan maju ke depan. Oh ya, sepertinya tadi Mbak Cahaya nggak ikut upacara ya, pertengahan ya. Kenapa sayang? Tadi pusing, terus pingsan, enggak ya? Enggak, oh gitu, terus langsung ke UKS. Iya, tapi gimana? Enak sudah? Oke sudah, silakan, pelan-pelan. Go, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan solusi dari pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa masih ada siswi-siswi yang membuang sampah sembarangan? Karena masih ada siswa-siswi yang Kamu aja yang baca wes. membuang sampah di tempat sampah. Ya, terus? Tadi ada pun teman kami yang tidak mengerjakan tugas. Terus? Solusinya yaitu bagian kita memberi kita memberi solusinya yaitu seharusnya Diego mengerjakan tugas yang diberitakan oleh ibu. Ya, terus? Udah, oke. Ada patung? Ya, ada teka-teki. Ayo, dengarkan yang baik. Ayo. Cuka apa yang paling manis? Cuka apa yang paling manis? Katanya kelompok 4. Cuka apa sayang? Cuka kamu. Terus apa jawabannya? Cuka? Cuka sama kamu. Oh, suka sama kamu. Tepuk tangan dulu dong. Suka apa yang paling manis? Suka kamu. Oke, diakhiri dulu dong. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat kelompok 4. Suka apa yang paling manis? Suka kamu dong. Gak bahaya kan? Ya, cuma ini buat ini ya, selingan ya. Nah, untuk kelompok yang terakhir adalah dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 mau perwakilan apa maju semua? Gimana Mbak Angel? Mbak Angel dan Intan ya yang maju ya. Ayo silakan ke depan. Oh sama Mbak Desi. Oke silakan. Mbak Desi sama. Suaranya sebentar. Kamera di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hajat ini dibentukkan? Terus langsung baca dasar dari pertemuan sekolah. Hajat adalah perbuatan yang wajib dilakukan oleh semua manusia. Terus Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa adalah hal yang harus diperoleh sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Kewajiban ada bersama berhubungan soal sopan santun dan kesulitan. Hal ini banyak berkaitan dengan jenis norma kesulitan norma kesopanan. sudah? Oke, diakhiri yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong.
kegiatannya. Terima kasih semua untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Anak-anakku, berdasarkan hasil observasi dari guru tadi, sambil jalan, guru sambil observasi untuk memberikan penilaian kepada kalian semua atas kinerja baik secara mandiri maupun secara kelompok, ya. Yang secara mandiri tadi membuat pertanyaan dari hasil olahan informasi, kemudian untuk diskusi juga begitu, mencari solusi atas informasi yang sudah didapat, begitu ya. Nah, berdasarkan hasil penilaian sudah sangat bagus semua, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 dan kelompok 5. Tepuk tangan dulu buat semua kelompok yang ada di kelas 7C. Ayo. Anak-anakku sekalian, setelah presentasi nanti kita simpulkan bersama-sama ya atas hasil dari solusi, pencarian solusi dari masing-masing kelompok bisa disimpulkan, kita simpulkan bersama-sama. Sekarang coba kita simpulkan apa artinya hak itu, anak-anak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dalam menjalankan kewajiban. Yang hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kemudian kalau kewajiban apa artinya? Kewajiban. Hal-hal yang harus kita lakukan. Hal-hal yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban. Sedangkan hak adalah hal-hal atau sesuatu yang kita peroleh. Nah, berdasarkan yang sudah dipelajari oleh kalian, bisa disimpulkan di situ bahwa supaya hak dan kewajiban itu bisa berjalan dengan seimbang, maka bagaimana di situ? Apa dulu yang harus dikerjakan? Memenuhi hak orang lain. Setelah memenuhi hak orang lain, bagaimana? Jalankan semua kewajiban. Jalankan semua kewajibannya. Kemudian yang ketiga, Meminta hak sendiri. nah, baru kita meminta hak sendiri. Jadi kesimpulannya seperti itu. Supaya hak dan kewajiban itu berjalan dengan seimbang, yang pertama adalah penuhi dulu haknya orang lain. Kemudian yang kedua, menjalankan semua kewajibannya, baru kita mengambil haknya. Nah, dengan menjalankan 3 hal tersebut, maka antara hak dan kewajiban akan berjalan seimbang, sehingga kita bisa menerapkan hak dan kewajiban yang ada pada norma. Kalau sudah dijalankan dengan baik antara hak dan kewajiban, maka negara kita akan menjadi negara yang tertib, negara yang aman, negara yang makmur. Gitu anak-anak, paham ya? Coba kesimpulan dari kalian, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari hasil kerja atau pembelajaran hari ini, mungkin bisa ditarik kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Mas Kevin bisa menyimpulkan? Mbak Mega? Coba Mbak Mega bisa menyimpulkan dari hasil pekerjaan yang tadi? Ya, coba Mas Kevin simpulkan yang tadi. Ayo, Kita harus bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang baik. oh, kita harus bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang baik. Maksudnya di dalam kelompok. Oh iya, berarti harus menjalankan kewajibannya, begitu ya maksudnya.
Diego tadi ya. Ya. Yang lain mungkin bisa menyimpulkan? Siapa namanya Mbak Alda tadi? Coba disimpulkan yang pekerjaannya tadi, yang keras suaranya. Solusi tentang bullying. Oke, silakan. Bagaimana? Memprioritaskan diri dapat membawa pengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental. Oke, jadi memprioritaskan diri untuk apa? Untuk diri sendiri. Yang dapat membawa atau mempengaruhi pada Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kevin sama Alda. Ayo tepuk tangan yang kedua. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, bahwa antara hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Ada 3 poin ya, jadi memenuhi haknya orang lain, kemudian menjalankan kewajiban kita, baru kita meminta haknya kita yang harus dipenuhi. Nah, anak-anakku sekalian, untuk minggu depan, anak-anak ya, untuk minggu depan kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua. Ya, di pertemuan kedua itu nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh perilaku yang ada pada norma yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kita, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kira-kira apa saja hak-hak kita dan apa saja kewajiban-kewajiban kita pada 3 lingkungan yang sehari-hari kita laksanakan. Paham sayang? Nah, dan jangan lupa nanti PR-nya juga dikerjakan ya. Ada PR dari Bu Guru, hanya 2 tugas saja. Selesaikan di rumah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Coba supaya semangat, kita berdiri semua. Kita berdiri semua untuk mengulang yel-yel yang tadi, supaya kita nanti tambah lebih semangat untuk mengikuti pelajaran setelah pelajaran pendidikan Pancasila. Monggo silakan. Very good, very well. Tujuh paling keren. Well. Abada. Tujuh di bos and no. 50. Ya. Kami ada di sini. Pancasila, 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 5 sila dasarnya. Pancasila, Pancasila, 5 sila dasarnya. Berpikiran kritis dan juga kreatif, bernalar tinggi dan juga mandiri. Di dalam akhir pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kesehatan kalian terus maju, kesehatan kalian terus terjaga, dan yang sakit semoga diberi kesehatan atau kesembuhan sesegera mungkin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Sikap sempurna. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberi manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.